Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, hakikat diciptakannya manusia dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam perjalanannya, pasti tidak akan terlepas dari hal yang namanya ujian, cobaan, dan godaan. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155-157 yang berarti bahwa Allah akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kekurangan, harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dari rahmat dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pemirsa yang dirahmati Allah, apakah ujian dan cobaan itu hanya sebatas pada kekurangan saja di perjalanan kehidupan kita ini? Ternyata tidak. Allah itu memberikan ujian, cobaan, dan godaan tidak hanya dalam kesukaran, tapi juga rasa gembira, rasa senang, rasa bahagia pun itu termasuk dalam ujian dan cobaannya. Mengapa Allah memberikan ujian dan cobaan, godaan itu kepada kita semua? Allah memberikan itu yang pertama adalah untuk penggugur dosa. Ketika kita mendapatkan ujian berupa sakit, berupa ketakutan, kekurangan, jikalau kita bersabar, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita perlahan demi perlahan. Seperti halnya ketika tertusuk duri, kita bukan akan dimaafkan dengan sedikit-sedikit dosa kita ini. Kemudian yang kedua adalah mengangkat derajat. Orang akan merasa lebih tenang ketika kualitas ibadahnya, karena derajatnya dengan ujian itu, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Derajat kita akan naik perlahan demi perlahan. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adaan ujian itu, maka kita akan hanya berdoa kepada Allah, dekat kepada Allah, bahwasanya hanya Allah semata yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah, yang selanjutnya yang keempat, maksud saya adalah tanda cinta Allah kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita, maka Dia akan memberikan kepada kita ujian, cobaan, dan godaan itu. Yang kelima adalah pembersih hati. Dengan adanya ujian, cobaan itulah kita akan menjadi lembut, kita akan sadar akan kelainan kita, introspeksi diri, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu. Itu yang akan membersihkan hati kita agar tidak menjadi sombong. Yang keenam adalah rasa syukur. Rasa syukur yang sangat-sangat kita inginkan ketika kita mendapatkan ujian, oh ternyata masih ada yang lebih dari kita. Itulah rasa syukur yang kita berikan. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah membedakan, menyeleksi orang beriman. Dengan adanya ujian ini, kita akan terseleksi dengan sendirinya. Allah memberikan ujian, keimanan kita diuji, dan kita akan menemukan teman sejati kita. Teman di mana ada di saat kita senang dan di saat kita sedih. Yang ketujuh adalah menguji kesabaran. Sabar dan selalu istiqomah dalam beribadah. Yang kedelapan, menguatkan mental. Mental kita diuji, sabar kita diuji, husnudzon kita diuji, qanaah kita diuji, dan tidak akan merasa putus asa. Itu yang akan diuji kita. Kemudian yang kesembilan adalah memupuk rasa ketergantungan kita kepada Allah. Ya, kita akan bergantung pada Allah. Tidak ada rasanya kita hanya bergantung pada manusia. Kita hanya bisa bergantung pada Allah karena Dialah yang memberikan kita di dunia ini. Kemudian yang ke-10 adalah teguran Allah agar kita kembali ke jalannya. Yang perlu kita ingat adalah Allah akan memberikan ujian dan cobaan godaan kepada kita sebatas kemampuan hamba-hambanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan kesusahan, kita akan merasa sedih, benar-benar sedih. Tapi ujian Allah berupa kebahagiaan pun, kita harus merasa bersyukur. Apakah kita akan bersyukur? Apakah kita akan bersabar? Apakah kita akan bersedekah dengan apa kebahagiaan kita? Itu juga ujian dan cobaan dari Allah. Tingkatan ujian pun berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti halnya ketika berpuasa, anak-anak diuji dengan cara hanya menahan lapar dan haus saja, dari sejak sahur hingga dengan berbuka. Tingkatan berikutnya adalah bagi orang-orang yang sudah bisa menahan lapar,
akan menahan diri untuk emosinya, emosi untuk marah, untuk berbuat yang tidak sesuai. Itu tingkatan yang berikutnya. Dan tingkatan selanjutnya adalah orang-orang yang sudah bisa menahan lapar, haus, dahaga, emosi, dia akan selalu beristiqomah dalam menjalankan ibadahnya di bulan puasa dan dilanjutkan kembali di bulan-bulan berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ujian tidak hanya berupa diri kita sendiri, tapi ujian juga berasal dari keluarga, anak istri, masyarakat. Kunci dari itu semua adalah sabar, syukur, dan ikhlas, serta tawakal menjalani segala macam bentuk ujian godaan cobaan Allah, baik berupa kesusahan maupun kebahagiaan. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu sabar, bersyukur, ikhlas, qanaah, dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah semata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.